Pernah kebayang nggak sih tumpukan jerami sisa panen yang biasa kita lihat di sawah itu ternyata bisa jadi bahan bakar buat mobil kita? Nah, topik ini lagi rame banget dibicarakan, jadi yuk kita bedah bareng-barang apa benar ini bisa terjadi. Katanya sih ada bahan bakar baru dari jerami yang lebih irit, lebih kencang dari bensin, dan tentunya lebih murah. Oke, sebelum kita ikut heboh, gimana kalau kita lihat dulu sains di balik ide yang luar biasa menarik ini? Ini kedengerannya revolusioner banget ya, solusi sempurna buat kemandirian energi. Tapi pertanyaannya, apa ini nggak terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Nah, di sini kita nggak akan fokus ke satu produk atau merek, tapi kita akan dalami prinsip-prinsip sains dan ekonomi di balik semua upaya mengubah jerami jadi bahan bakar. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Lupakan dulu soal harga, lupakan dulu soal mesin. Secara ilmiah murni, mungkin nggak sih jerami diubah jadi bahan bakar? Penting banget nih buat bedain mana fiksi ilmiah dan mana fakta ilmiah. Kalau ada yang bilang mau mengubah air jadi bensin, itu jelas melanggar hukum fisika. Tapi mengubah materi tumbuhan kayak jerami jadi bahan bakar, oh itu beda cerita. Proses kimianya itu nyata dan sudah lama diketahui. Jadi, gimana ceritanya sebatang jerami kering bisa berubah jadi cairan yang bisa kita isi ke tangki mobil? Nah, jawabannya ada di dalam proses kimia yang cerdas. Mari kita bedah satu persatu. Sebenarnya prosesnya bisa dibilang ada 4 langkah utama. Pertama, serat jerami yang super alot itu harus dipecah dulu. Terus, serat itu diubah jadi gula. Nah, setelah jadi gula, ragi mulai beraksi, memfermentasi gula itu jadi etanol. Terakhir, tinggal dimurnikan. Proses inilah yang mengubah inti dari jerami, yaitu selulosa, menjadi bahan bakar yang kita sebut bioetanol. Biar ada gambaran potensinya, kalau kita hidup di dunia yang sempurna, di mana semua prosesnya 100% efisien, 1 ton jerami itu bisa menghasilkan 413 liter etanol. Tapi ya, itu kan teori. Di dunia nyata, kalau bisa dapat setengahnya aja, sekitar 200-an liter, itu udah dianggap sukses besar. Oke, jadi secara ilmiah kita bisa membuatnya. Rintangan pertama sudah lewat. Tapi sekarang kita masuk ke ujian yang sebenarnya. Gimana performa bahan bakar ini waktu masuk ke mesin mobil? Yuk kita pindah dari laboratorium ke jalan raya. Ini adalah poin paling penting yang pertama soal performa, kepadatan energi. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget kalau per liter, bensin itu bawa energi yang jauh lebih banyak daripada etanol. Ini fakta fisika dasar ya. Dan dari fakta tadi, kesimpulannya jadi nggak bisa dibantah lagi. Karena energi per liternya lebih sedikit, klaim kalau etanol bisa bikin mobil jalan lebih jauh dari bensin, itu terus terang aja bertentangan langsung dengan hukum fisika. Mustahil. Masalahnya bukan cuma soal energi. Mesin mobil kita itu dirancang untuk resep yang spesifik, yaitu rasio udara dan bahan bakar. Mesin bensin itu disetel buat rasio 14,7:1. Kalau kita paksa pakai etanol murni yang butuh rasio 9,7:1, mesinnya bakal kacau, boros, dan gak efisien. Jadi, nuangin 100% bioetanol ke mobil standar itu bukan cuma sekedar ganti bensin. Ini beresiko merusak mesin. Kita butuh modifikasi besar-besaran di sistem bahan bakar dan material mesinnya biar tahan sama sifat korosis etanol dan kebutuhan bahan bakarnya yang beda. Sekarang kita ngomongin soal performa, khususnya angka oktan atau RON. Klaimnya kan bilang RON-nya 98, setara Pertamax Turbo. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya angka 98 itu? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Etanol murni itu sendiri sebenarnya punya RON super tinggi loh, 108. Jadi ini kan aneh ya, kalau bahan dasarnya punya RON 108, kenapa produk akhirnya malah turun jadi 98? Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah itu bukan etanol murni. Kemungkinan besar itu adalah campuran. Coba kita hitung, misalnya, kalau kita campur 44% bioetanol yang RON-nya 108 dengan 56% bensin oktan rendah kayak Pertalite, secara matematis hasilnya ya jadi sekitar 98. Sekali lagi, ini cuma model ya, tapi ini menunjukkan gimana angka 98 itu bisa tercapai. Bahkan nih, kalaupun kita bisa memodifikasi semua mobil di jalan, masih ada satu rintangan terbesar di depan, ekonomi. Bisa nggak sih bahan bakar ini diproduksi secara massal dengan harga yang masuk akal? Kenyataannya, pahit. Kutipan ini datang dari kisah nyata perusahaan kimia raksasa dari Swiss, Clariant, yang sudah habis ratusan juta dolar untuk proyek ini. Mereka berhasil bikin pabriknya, teknologinya jalan.
Tapi pabriknya harus ditutup. Alasannya simpel, ongkos produksinya lebih mahal daripada harga jualnya, rugi bandar. Kok bisa semahal itu? Ada dua alasan utamanya. Pertama, logistiknya. Coba bayangkan betapa repotnya mengumpulkan, mengangkut, dan menyimpan jerami dari ribuan peternakan. Itu mimpi buruk logistik. Kedua, dari sisi kimia. Memecah selulosa jerami yang alot itu jauh lebih susah dan butuh energi lebih banyak daripada, katakanlah, mengambil gula dari tebu. Kesenjangan efisiensi inilah inti masalahnya. Itulah kenapa negara-negara yang sukses dengan program bioetanolnya, kayak Brazil, nggak pakai jerami. Mereka pakai tebu yang prosesnya dari tanaman ke gula itu jauh lebih efisien dan ekonomis. Oke, kita sudah bedah semuanya nih. Dari sainsnya, teknis mesinnya, sampai ekonominya. Sekarang mari kita rangkum dan bandingkan klaim-klaim yang menarik tadi dengan kenyataan yang ada. Kesimpulannya jadi jelas banget kan? Meskipun ide bikin bahan bakar dari jerami itu secara ilmiah bisa dilakukan, klaim soal performa hebat dan harga murah itu berhadapan dengan tembok kenyataan yang tebal. Jarak tempuh lebih jauh? Tidak. Aman buat mesin standar? Tidak. Murah diproduksi? Sama sekali tidak. Setidaknya dengan teknologi sekarang. Dan ini membawa kita ke pelajaran terpenting dari pembahasan ini. Mendukung inovasi, apalagi karya anak bangsa, itu sangat penting. Tapi dukungan itu harus diimbangi dengan sikap kritis dan tuntutan untuk bukti yang transparan dan bisa diverifikasi. Ini bukan soal meragukan niat baik, tapi soal memvalidasi hasil. Pada akhirnya, inovasi memang butuh dukungan, tapi verifikasi butuh kejujuran. Saat kita mencari solusi energi masa depan, kita harus bisa menyeimbangkan optimisme dengan pengawasan yang ketat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam penjelajahan sains di balik bahan bakar jerami ini.